Halo sahabat Wong Cilik dimanapun Anda berada, para petani dan nelayan seluruh Nusantara. Politik semakin dinamis, politik semakin seru, dan politik semakin panas. Tetapi semoga hati kita tetap tenang, tetap damai, ya, tidak saling gontok-gontokan. Karena setiap pasang dari capres maupun cawapres yang akan berlaga dalam Pilpres 2024 adalah kader-kader terbaik bangsa. Dan siapapun nantinya yang menjadi presiden maupun wakil presiden harus kita dukung, harus kita support semaksimal mungkin. Teman-teman semua, saya ingin mencoba membuka sebuah informasi kenapa Pak Jokowi hengkang dari PDIP maupun hengkang dari Ibu Megawati, teman-teman semuanya. Sebenarnya kalau kita melihat, dan tadi malam Bang Romi dari P3 mengatakan 7 kali Pak Prabowo merayu Mas Gibran, dan itu pun susah. Dan juga Pak Jokowi tidak memberikan restu pada awalnya. Teman-teman semuanya, kalau kita lihat, kita tengok persahabatan antara Pak Jokowi maupun Bu Megawati, bahwa Pak Jokowi ini adalah seorang yang inginnya adalah zona tidak mempunyai musuh, ya. Jadi free enemy, ya, atau zero enemy. Artinya Pak Jokowi, sifat Pak Jokowi itu tidak ingin mempunyai musuh banyak, ya. Karena musuh-musuh itu meskipun satu, itu akan sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi berbeda dengan Ibu Megawati yang mempunyai sifat idealis, ya. Bahasa Sundanya kekeh atau ngotot dengan apa yang menjadi pemikiran beliau. Dan ini menjadi awal keretakan antara Jokowi dan Bu Megawati. Teman-teman semuanya, berawal sebenarnya ketika di periode 2019, ya, Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk bisa masuk di dalam kabinet Pak Jokowi untuk menghindari perpecahan yang luar biasa, karena saat itu muncullah cebong kampret kadrun yang ini sangat membahayakan kondisi bangsa. Sehingga Pak Jokowi memberikan kesempatan atau mengajak ke Pak Prabowo untuk bergabung di kabinet beliau. Dan tentunya tidak hanya sekedar bergabung, karena Pak Jokowi juga memberikan angin segar kepada Pak Prabowo nantinya agar Pak Prabowo bisa melanjutkan kepemimpinan, ya, Pak Jokowi setelah Pak Jokowi nanti lengser di 2024. Skenario ini yang sebenarnya sudah ada di benak Pak Jokowi. Artinya bukan menyodorkan seorang Mas Gibran menjadi kepala negara, menjadi presiden maupun menjadi wakil presiden di awalnya. Dan Pak Jokowi juga mempunyai seseorang kader terbaik yang merupakan sahabat dari Pak Jokowi, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Apa yang di benak ada di Pak Jokowi tentunya memasangkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar agar kemenangan Pilpres itu cukup telak, ya, agar hanya satu putaran untuk bisa mengalahkan siapapun pasangan yang menjadi lawannya. Akan tetapi sekali lagi Ibu Megawati tidak mau karena mempunyai idealisme yang cukup tinggi. Inginnya 3 periode atau menciptakan hat-trick bagi PDIP. Dan 2 tahun yang lalu Pak Jokowi sebenarnya sudah menggadang-gadang atau mencoba untuk memasangkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Tetapi sekali lagi, satu hari menjelang Idul Fitri dan Pak Jokowi sudah pulang ke Solo, dipanggil secara mendadak, dan Ibu Megawati mengumumkan Pak Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP. Ini yang membuat hubungan retak, ya, hubungan retak antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Padahal, ya, Pak Jokowi sudah mempunyai pemikiran 2 kader, ya, yang terbaik untuk bisa memimpin bangsa ini adalah Pak Prabowo dengan wakilnya Pak Ganjar. Dan di periode selanjutnya Pak Ganjar bisa melanjutkan untuk melaju menjadi presiden Republik Indonesia setelah Pak Prabowo tidak mencalonkan lagi. Jadi itu yang menjadi faktor utama kenapa Pak Jokowi meninggalkan Ibu Mega. Kemudian teman-teman semuanya, stigma bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai, seolah-olah bahwa presiden ini adalah petugasnya Ibu Megawati, petugasnya partai yang mudah untuk disuruh-suruh, yang selalu kebijakannya harus meminta izin kepada Bu Megawati. Padahal teman-teman semuanya, seorang presiden adalah pilihan rakyat Indonesia yang mempunyai independensi dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil keputusan untuk pembangunannya. Tetapi sekali lagi,
Ibu Megawati selalu cawe-cawe dan selalu katakan di media maupun di depan khalayak ramai bahwa Jokowi adalah petugas partai. Ini yang Pak Jokowi tidak mau, karena Pak Jokowi ingin menjadi petugas rakyat Indonesia. Dan teman-teman semuanya patut kita ingat, ya, 7 kali Pak Prabowo meminta kepada Pak Jokowi untuk merestui Mas Gibran sebagai cawapres. Selalu ditolak oleh Pak Jokowi. Dan sebenarnya Pak Jokowi juga tidak ingin anaknya menjadi cawapres untuk periode saat ini, karena masih perlu belajar 5 tahun ke depan. Tetapi sekali lagi, ya, tidak ada yang tidak mungkin, ya, karena melihat elektabilitas Mas Gibran juga cukup tinggi, dan juga dari Pak Ganjar sudah mengumumkan Pak Mahfud MD sebagai cawapres. Ini yang membuat Pak Jokowi akhirnya merestui Mas Gibran untuk maju mendampingi Pak Prabowo. Dengan harapan teman-teman semuanya, tentunya Pak Jokowi ingin bahwa ke depan pembangunan akan berjalan dengan lancar, pembangunan akan berjalan dengan berkesinambungan, dan kebijakan-kebijakan yang sudah ditelurkan oleh Pak Jokowi tidak hilang begitu saja. Kita tunggu ke depan seperti apa, apakah Mas Gibran mampu membuktikan dalam kampanye-kampanyenya bahwa Mas Gibran bukan hanya sekedar anak seorang presiden, tetapi mempunyai pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Sekali lagi, ini hanya sebuah opini, silahkan teman-teman sendiri yang akan menilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.